never slow up, no I don't take shit, I got no. Indonesia akan memulai pertandingan perdana pada 18 Agustus mendatang melawan Malaysia. 2 hari berselang akan melawan Timor Leste. 2 laga penyisihan grup B tersebut akan berlangsung di Stadion Provinsi Rayong. Di sisi lain, manajer Timnas Indonesia U23, Sumarji mengingatkan para pemain yang terpanggil untuk tampil terbaik di Piala AFF U23 2023. Harapannya dapat hasil maksimal. Indonesia akan mengikuti Piala AFF U23 2023 pada 17 hingga 26 Agustus mendatang di Thailand. Skuad Garuda Muda berada di grup B bersama Malaysia dan Timor Leste. Disampaikan Sumarji, Timnas Indonesia U23 tidak memiliki target tinggi di kejuaraan 2 tahunan tersebut. Tapi, dia tetap mengingatkan agar skuad Garuda Muda memberikan aksi terbaik karena mempertaruhkan harga diri bangsa. Ya kalau bicara penting gak penting, semuanya penting, tapi memang PSSI tidak ada target, kata Sumarji. Pertanyaannya kalau gak memberikan target dan kalau kita dipermalukan di negara orang, saya kembalikan lagi ke masyarakat, maka apapun beban jiwa nasionalisme harus ada, lanjutnya. Menurut pria yang juga ketua Badan Tim Nasional, tidak adanya target di Piala AFF U23 dimaksudkan agar pemain dan pelatih bisa tampil lepas. Jadi jangan anggap remeh. Kalau soal target memang betul, kita tidak punya target dengan harapan tidak membebani pemain, tidak membebani pelatih, tapi kalau untuk nama bangsa dan negara kalau kita dipermalukan bagaimana? Ini yang harus sama-sama kita pikirkan, tegas Sumarji. Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong telah memimpin latihan perdana di lapangan A Senayan, Jakarta, Kamis, 10 Agustus 2023, sore. Dari 23 nama yang terpanggil, baru 17 pemain yang hadir. 6 pemain yang belum datang adalah Alveandra Dewangga, Kadek Arel, Muhammad Adi Satrio, Rizky Ridho, Zaki Ashraf, dan Beckham Putra. Latihan perdana sudah menjalani Timnas Indonesia jelang menghadapi Piala AFF U23 di Thailand, mulai 17 hingga 26 Agustus mendatang. Latihan Timnas Indonesia U23 ini dipimpin langsung pelatih Shin Tae-yong di lapangan A, Senayan, Jakarta, Jumat 10 Agustus 2023. Latihan perdana Timnas Indonesia U23 ini dihadiri 17 pemain, di mana mereka terlihat bersemangat dan antusias mengikuti latihan. Kami memberikan menu ringan dan pemulihan untuk latihan perdana sambil melihat kondisi pemain, kata Shin Tae-yong dikutip dari laman resmi PSSI. 6 pemain masih mengikuti absen latihan perdana ini yakni Alveandra Dewangga, Kadek Arel, Muhammad Adi Satrio, Rizky Ridho, Zaki Ashraf, dan Beckham Putra. Untuk materi latihan, kita tidak memberikan latihan fisik, fokus di latihan taktik, strategi dan permainan organisasi. Saya akan melakukan program latihan dengan normal itu nanti di Thailand. Ajang ini kita akan melihat performa pemain-pemain baru yang baru bergabung bersama tim U23 Indonesia, tambah Shin Tae-yong. Selain itu, Shin Tae-yong memanggil Titan Agung Bagus dari Bayangkara Presisi FC, untuk menggantikan Muhammad Fajar Fatur Rahman dari Borneo FC. Pada Piala AFF U23, Indonesia berada di grup B bersama Timor Leste dan Malaysia. Pelatih Shin Tae-yong bangga dengan pencapaian Ivar Jenner dan Rafael Struijk yang kini menembus skuad utama di timnya masing-masing. Ivar Jenner bersama FC Utrecht. Sementara Rafael Struijk dengan ADO Den Haag. Menurut Shin Tae-yong, Ivar Jenner dan Rafael Struijk yang performa terus meningkat tidak terlepas dari penampilannya bersama Timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2023. Terutama saat Timnas Indonesia menghadapi Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 19 Juni 2023. Kala itu, keduanya ditampilkan sejak awal pertandingan. Rafael Struijk bermain selama 64 menit dan digantikan oleh Witan Sulaiman. Sedangkan Ivar Jenner ditarik keluar pada menit ke-85. Yakob Sayuri dimasukkan untuk menggantikan Ivar Jenner.
pastinya berpengaruh besar melalui laga melawan Argentina. Ivar Jenner dan Rafael Struijk yang kini banyak mendapatkan kepercayaan di klubnya, ucap Shin Tae-yong saat ditemui seusai latihan Timnas U23 Indonesia di lapangan A, Senayan, Jakarta Pusat. Mereka, Ivar Jenner dan Rafael Struijk, bisa mengeluarkan kemampuannya dengan baik, kata Shin Tae-yong. Untuk Ivar Jenner, dia belum lama ini diganjar perpanjangan kontrak hingga 2026. Klub yang diperkuat Ivar Jenner dan Rafael Struijk akan mulai mengarungi kompetisi pada 12 Agustus 2023. Shin Tae-yong yakin bahwa dua pemain kelahiran Belanda itu akan terus berkembang pesat. Artinya kepercayaan diri mereka semakin meningkat, tutur pelatih berusia 52 tahun tersebut. Lebih lanjut, Shin Tae-yong mengisyaratkan bahwa sengaja tidak memasukkan Ivar Jenner dan Rafael Struijk ke skuad Timnas U23 Indonesia yang akan berlaga di Piala AFF U23 2023 Thailand. Lantaran, Shin Tae-yong mempunyai firasat keduanya sulit untuk dilepas klubnya. Mengingat, Piala AFF U23 2023 bukan agenda resmi FIFA. Dengan demikian, klub berhak menahan pemainnya. Memang dari klub tidak wajib untuk melepas pemain karena ini Piala AFF, tutur Shin Tae-yong seusai memimpin latihan perdana Timnas U23 Indonesia di lapangan A Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 10 Agustus 2023. Sementara itu, Piala AFF U23 2023 mulai bergulir pada 16 hingga 27 Agustus 2023. Di Piala AFF U23 2023, Timnas U23 Indonesia menempati grup B bersama Malaysia dan Timor Leste. Timnas U23 Indonesia melawan Malaysia, Jumat, 18 Agustus 2023. Dilanjutkan menghadapi Timor Leste, Minggu, 20 Agustus 2023. Sejauh ini, Persis Solo, Bayangkara FC, Persita Tangerang dan PSIS Semarang, klub-klub yang pemainnya lebih dari satu orang dipanggil ke Timnas Indonesia U23 tapi tidak menahan sang pemain untuk gabung skuad Garuda Muda. Persis Solo bahkan bisa dibilang, penyelamat, kiprah Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023. Sebab, mereka rela melepas sang pemain yang sedang on fire di Liga 1 2023 hingga 2024, Ramadan Sananta, untuk gabung Timnas Indonesia U23. Tidak hanya Ramadan Sananta, Persis Solo juga tidak keberatan melepas Irfan Jauhari. Sekadar diketahui, Irfan Jauhari merupakan super sub yang kerap memberi keuntungan bagi Timnas Indonesia U23 lewat gol-gol yang dicetak. Tidak sampai di situ kontribusi yang diberikan Persis Solo untuk Timnas Indonesia U23. Jika Rizky Ridho dan Zaki Ashraf akhirnya resmi batal gabung Timnas Indonesia U23, skuad Laskar Sambernyawa siap memberikan tambahan pemain ke skuad Garuda Muda, yakni Muhammad Kanu. Jadi begini, memang ketika nanti ini betul-betul Zaki dan Ridho enggak datang saya sudah koordinasi dengan Coach Shin. Opsinya adalah satu Kanu, Persis Solo, mungkin opsi kedua Haikal, PSIS Semarang, kami akan komunikasikan lagi dengan klubnya, kata Sumarji kepada awak media, Kamis 10 Agustus 2023. Tetapi kemarin saya sudah ditelepon sama manajemen sama Persis Solo, kalau memang Kanu dibutuhkan hari ini juga akan dikirim. Tidak usah ragu-ragu dan Persis mendukung sepenuhnya program Timnas, tutup petinggi Bayangkara FC ini. Akhirnya Ramadan Sananta ke Timnas Indonesia U23 hingga siap beri pemain tambahan, Persis Solo jadi penyelamat kiprah skuad Garuda Muda di Piala AFF U23 2023. Sekadar diketahui, sejumlah klub Liga 1 2023 hingga 2024 berteriak saat banyak pemain mereka dipanggil ke Timnas Indonesia U23. Ambil contoh Persija Jakarta. Dari 5 pemain yang awalnya dipanggil, Persija Jakarta hanya melepas satu pemain, Muhammad Ferrari. Pemain yang bersangkutan sejatinya sejak beberapa minggu terakhir tidak berada di skuad Macan Kemayoran, mengingat sedang ikut pendidikan kepolisian. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, sampai mencak-mencak karena Persija Jakarta tidak melepas Rizky Ridho.
Padahal, Persija Jakarta membutuhkan tenaga Rizky Ridho yang berstatus Kapten Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023. Selain Persija Jakarta, ada PSM Makassar yang tidak melepas Zaki Ashraf ke Timnas Indonesia U23. Begitu juga dengan Borneo FC yang menarik kembali Fajar Fatur dan Persib Bandung yang menahan kepergian Beckham Putra. Shin Tae-yong terus terang soal target Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023. Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, meminta para fans untuk tidak banyak berharap karena ini adalah ajang persiapan jelang kualifikasi Piala Asia U23 2024.